Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah kita, Gerakan Sosial. Hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua ya. Oke. Terima kasih Anda sudah hadir di kesempatan kali ini. Saya kira ini cukup banyak, ada 38 orang. Nanti yang belum masuk dibantu oleh kawan Anda yang belum masuk. Nah, pada kesempatan kedua ini, saya akan memulai sesi 1 dengan kuliah saya yang tidak terlalu panjang, sekitar 20-an menit ya. Oke. Saya akan membahas satu isu penting dari gerakan sosial, yaitu perilaku kolektif. Karena kalau kita bicara tentang gerakan sosial, salah satu unsur utamanya adalah perilaku kolektif, ya. Dalam bahasa Inggris disebut collective behavior. Nah, apa itu perilaku kolektif dan bagaimana kaitannya dengan gerakan sosial? Saya akan sampaikan di penjelasan berikutnya melalui slide presentation supaya Anda bisa mengikutinya dengan baik ya. Oke. Oke, hari ini gerakan sosial minggu kedua kita mulai dengan pertanyaan mengenai gerakan sosial. Apa sih gerakan sosial itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya memulai topik ini dengan suatu isu yang sangat penting dalam gerakan sosial, yaitu perilaku kolektif. Ya, oke. Oke. Saya ingin Anda melihat gambar ini. Apa yang Anda lihat? Demonstrasi, Kak. Demo. Demo apa itu? Demo. Hari tanpa tembakan. Tembakau. Bukan tembakan, tembakau. Oke. Nah, gambar kedua, apa yang Anda lihat? Ya? Syariah. Oke, betul. Oke. Gambar ketiga. Nah, ini mahasiswa harus tahu nih, kalau Anda belum sah menjadi mahasiswa kalau Anda tidak tahu gambar ini. Iya. Demo. Trisakti. Oke. Ini Anda wajib tahu. Anda belum sah jadi mahasiswa kalau tidak tahu ini, gambar ini ya. Ini ada gambar gerakan reformasi 98 yang dipelopori oleh gerakan mahasiswa. Oke? Anda harus tahu ini. Kita semua bisa menikmati Indonesia seperti ini salah satunya karena faktor gerakan reformasi 98 ini. Terakhir, gambar apa yang Anda lihat? Oke. Komunis Cina. Biologi komunis, Pak. Oke. Ini adalah gambar Chinese communism, komunisme yang ada di Cina, yang nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Oke. Kalau kita membahas tentang gerakan sosial, salah satu isu penting yang harus Anda pahami adalah isu perilaku kolektif atau collective behavior. Apa itu perilaku kolektif atau collective behavior? Nah, perilaku kolektif itu adalah perilaku yang tidak berpedoman pada institusi yang terdapat dalam masyarakat. Nah, jadi, perilaku kolektif itu perilaku yang tidak mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada atau lembaga-lembaga yang sudah mapan. Jadi, perilaku yang di luar itu. Nah, apa cirinya perilaku kolektif itu? Perilaku kolektif itu dilakukan oleh sejumlah atau kelompok orang. Namanya juga kolektif. Kalau Anda bertindak sendiri, itu bukan perilaku kolektif. Ya. Kalau Anda bekerja sendiri, Anda demonstrasi sendiri, itu bukan perilaku kolektif. Itu bukan gerakan sosial. Oke. Tapi kalau ada lebih dari 2 orang, 3 orang sebagainya, apalagi sebuah kelompok, itu baru disebut perilaku kolektif. Lebih jauh lagi, nanti itu adalah gerakan sosial. Nah, sehebat apapun Anda bertindak, atau seprogresif apapun Anda bertindak,
Kalau Anda sendirian, itu bukan perilaku kolektif, bukan juga gerakan sosial. Oke. Yang kedua, perilaku kolektif adalah bersifat tidak rutin. Orang yang kelompok ini, sekelompok orang ini, atau sejumlah orang ini bertindak atau berperilaku, itu tindakannya itu tidak rutin. Tidak direncanakan kadang-kadang, bersifat insidental dan spontan. Oke, ini namanya perilaku kolektif. Misalnya, ketika ada Anda mau ke kampus, lalu lihat ada orang berkerumun. Oh, ternyata ada orang yang kecelakaan. Orang berkerumun dengan mudah, kan? Itu sekelompok orang, betul. Perilaku kolektif, betul. Apakah itu rutin mereka berkumpul melihat orang yang kecelakaan? Tidak, kan? Mereka berkumpul, betul, mengelilingi orang yang jatuh dari motor misalnya, tapi itu bersifat insidental, spontan. Tidak direncanakan sebelumnya. Kemudian, perilaku kolektif itu merupakan respon atau tanggapan atas sesuatu yang mendorong atau stimulan tertentu. Nah, dalam kelompok yang tadi, orang berkumpul karena ada kejadian orang yang jatuh dari motor. Mereka berkumpul entah itu untuk hanya sekedar melihat-lihat, atau hanya ingin sekedar ingin membantunya, atau sekedar ingin mengambil barangnya, kan? Nah, itu macam-macam. Tapi yang jelas mereka dipicu oleh suatu kejadian atau stimulan, dorongan. Yaitu tadi contohnya adalah orang terjatuh dari motor. Nah, dalam sosiologi, konsep perilaku kolektif ini dikembangkan oleh digagas oleh Robert Park. Kemudian seperti dalam bahan bacaan saya berikan kepada Anda juga dikembangkan oleh Herbert Blumer, ya. Nah, kalau kita bicara tentang perilaku kolektif atau collective behavior, kita salah satu bentuknya adalah kita akan membahas namanya kerumunan. Orang yang berkumpul itu berkerumun, ya. Ada beberapa orang itu berkumpul itu menjadi sebuah kerumunan. Dalam bahasa Inggris disebut crowd. Berkumpul, berkerumun. Apa itu kerumunan atau crowd? Adalah sekumpulan orang yang berkumpul di sekitar seseorang atau kejadian. Contoh tadi itu. Orang berkumpul di sekitar seseorang, yaitu yang jatuh dari motor. Spontan tindakannya. Kejadiannya apa? Kejadian kecelakaan. Nah, itu. Namanya kerumunan. Nah, orang yang berkumpul tadi sadar akan keadaan orang lain. Kalau Anda ada di dalamnya, Anda juga tahu orang lain juga ikut berkumpul, ada di sekitar Anda, di belakang, di depan, di samping Anda, kanan, dan sebagainya. Anda sadar ada orang lain. Oke. Dan terjadi perkumpulan itu jarak dekat. Proximity. Anda biasanya berkumpul kan jarak dekat, bahkan mungkin terjadi adu badan, saling-saling bersentuhan pundak Anda atau tangan Anda. Berkumpul. Tentu saja dalam konteks pandemi COVID-19 ini suatu hal yang tidak boleh, ya. Oke. Itu adalah contoh yang dimaksud dengan crowd atau kerumunan. Nah, saya ingin lebih lanjut menjelaskan kepada Anda tentang kerumunan ini. Saya ingin merujuk kepada konsep Turner and Killian pada bukunya yang diterbitkan tahun 1993. Nah, supaya kita lebih jauh memahami apa itu crowd atau kerumunan sebagai bagian dari satu perilaku kolektif, saya ingin menjelaskan kepada Anda ada beberapa tipe atau jenis kerumunan. Yang pertama adalah kerumunan casual crowd. Nah, maksudnya apa casual crowd? Sekelompok orang berkumpul di satu tempat atau waktu, tapi tidak berinteraksi. Nah, Anda lihat ada orang berkumpul pada satu tempat atau pada satu waktu, tapi tidak ada interaksi di antara mereka, masing-masing dengan kegiatannya sendiri. Tapi mereka hadir dalam satu tempat. Contoh yang jelas adalah ketika Anda melihat orang antri di depan ATM. Mereka berkumpul dong di depan ATM. Tapi ada interaksi nggak di antara mereka? Umumnya tidak ada, kecuali Anda kenal dengan mereka. Anda berangkat datang berbarengan dengan kawan Anda. Jadi secara umum tidak ada interaksi. Atau ketika di dalam ruangan bank juga, di depan teller kan, orang pada duduk-duduk. Misalnya kalau di bank kita, depan kampus kita, kalau Anda ke bank itu kan, ada tempat duduk, orang berkumpul di situ, duduk-duduk, tapi tidak ada interaksi. Bahkan sekarang orang-orang cenderung masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri kan. Nah, ini namanya kerumunan casual. Oke. Tipe yang kedua adalah kerumunan konvensional crowd. Sekelompok orang berdatang untuk menghadiri acara yang terjadwal secara rutin, konvensional. Maka tempat pertemuan itu gedung-gedung,
gedung-gedung pertemuan untuk seminar atau apa disebut convention center atau convention hall, gitu kan? Ada Jakarta Convention Center (GCC) itu, di Jakarta itu. Di Bandung juga ada. Nah, orang berkumpul pada satu tempat dan waktu, dan itu pertemuannya rutin, perkumpulannya, terjadwal. Contohnya apa? Yang paling gampang, ada pengajian mingguan di sekitar rumah Anda, di masjid rumah Anda. Anda berkumpul kan? Nah, terjadi kerumunan di sana, orang datang ke sana karena sudah ada jadwal yang rutin. Oke. Nah, seperti juga Anda ketika datang ke ruang kelas, Anda datang itu ke kerumunan karena Anda datang secara rutin. Sudah ada jadwalnya. Seperti sekarang ini, nah kita ini adalah disebut sebagai kerumunan konvensional, walaupun secara online. Oke. Tipe ketiga dari kerumunan sebagai bagian dari collective behavior adalah kerumunan ekspresif, expressive crowd. Kelompok tertentu, ada sekelompok orang bergabung dalam sebuah waktu dan tempat, tujuannya mengekspresikan perasaan mereka. Entah itu perasaan senang, perasaan sedih, perasaan marah, dan sebagainya. Contohnya adalah ketika Anda diundang ke perkawinan kawan Anda atau siapapun itu, orang hadir di situ berkumpul, banyak orang, Anda dan kawan-kawan Anda, tujuannya mengekspresikan kebahagiaan, ikut bahagia ketika kawan Anda menikah. Itu kan? Ada ekspresi perasaan yang terungkap di situ. Ya. Nah, kemudian sebaliknya, ada ungkapan perasaan kesedihan ketika misalnya ada teman Anda yang meninggal, tetangga yang meninggal, Anda hadir, lihat ada kerumunan di situ, orang berkumpul tapi mereka dalam suasana sedih, ekspresi kesedihan. Atau ekspresi kemarahan, kekesalan, ketika misalnya pendukung Persib eleh mainnya, kan? Mereka marah. Di stadion mereka bilang teriak-teriak, oh, wasit curang, gitu kan. Lalu mereka sampai merusak pagar. Ketika pulang pun begitu, mereka masih berteriak-teriak. Bahkan merusak bisa sampai merusak. Nah, yang merusak itu bagian yang keempat. Kalau hanya sekedar merekspresikan perasaan mereka, kekesalan mereka, kekecewaan mereka di stadion, misalnya itu adalah expressive crowd. Tapi kalau sudah sampai mereka merusak pagar, merusak mobil ketika pulang, nah itu masuk kategori yang keempat, namanya acting crowd. Kerumunan yang bertindak. Pendukung Persib keluar dari stadion, masih kesal, masih marah dengan kekalahan Persib, berkumpul mereka pulang, sampai bilang mereka merusak mobil yang ada di sekitarnya, merusak pagar-pagar, merusak lampu jalanan, merusak properti jalan. Itu namanya acting crowd, ekspresi kemarahan mereka. Mereka berkumpul, tapi meresmikan kemana mereka melalui tindakan. Tindakan ini bisa positif, bisa negatif. Yang saya contohkan tadi adalah contoh negatif ya. Dalam hal lain bisa saja positif ya, tindakan mereka. Nah, gitu. Sekarang saya ingin masuki kepada bentuk lain dari perilaku kolektif, yaitu gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk perilaku kolektif. Ya. Tapi tidak semua gerakan sosial merupakan bagian dari perilaku kolektif. Tapi tidak semua perilaku kolektif merupakan gerakan sosial. Ini bedanya ya. Oke, apa bedanya? Nanti kita lihat. Sekali lagi, salah satu bentuk dari perilaku kolektif adalah tadi crowd, kerumunan, dan gerakan sosial. Oke. Dengan demikian, gerakan sosial bagian dari perilaku kolektif, tapi perilaku kolektif tidak semuanya merupakan gerakan sosial. Lalu begitu apa definisi gerakan sosial? Nah, gitu. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada Anda definisi dalam bahasa Inggris yang ini umum ya, definisi tentang gerakan sosial. Gerakan sosial adalah any broad social alliance of people who are associated in seeking to effect or to block an aspect of social change within a society. Nah, terjemahannya begini. Gerakan sosial adalah aliansi sosial sekelompok orang. Nah, di sini ada aliansi, ada sekelompok orang. Kalau kita bicara tentang sekelompok orang, crowd juga sekelompok orang dong. Nah, tetapi gerakan sosial aliansi. Artinya sekelompok orang ini punya ikatan, beraliansi, berserikat, berkumpul. Nah, ada aliansi. Jadi mereka dengan sengaja melakukan aliansi, melakukan tanda petik persekongkolan atau gabungan di antara mereka. Jadi mereka dengan sadar melakukan aliansi. Beraliansi untuk apa? Untuk berserikat,
bergabung, berkelompok, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, bisa dalam sebuah ikatan organisasi, bisa dalam sebuah gerakan, dan sebagainya. Nah, lalu ketika orang ini sudah beraliansi dan berserikat, tujuannya apa? Nah, beda dengan yang tadi, yang crowd. Mereka punya tujuan gerakan sosial. Tujuannya apa? Untuk merubah. Merubah apa? Merubah sesuatu yang ada dalam masyarakat. Ini gerakan sosial. Jadi sekelompok orang yang berserikat dan beraliansi punya tujuan. Tujuannya apa? Merubah keadaan yang ada dalam masyarakat. Atau sebaliknya, tujuannya adalah untuk mempertahankan keadaan yang dalam masyarakat, tidak ingin merubah. Ini juga gerakan sosial. Ya, bedakan dengan yang tadi crowd ya. Kalau dalam crowd, itu orang berkumpul saja. Mereka berkumpul tanpa sengaja. Tapi kalau orang-orang gerakan sosial, mereka berkumpul dengan sengaja, karena mereka aliansi, berserikat. Dengan sadar mereka berserikat. Lalu punya tujuan yang sudah dirancang dan jelas. Tujuannya bisa merubah keadaan sosial tertentu dari masyarakat, atau justru mempertahankan satu aspek dari, atau beberapa aspek dari masyarakat. Ini gerakan sosial. Ini harus ada pahami dengan baik, dan bedanya dengan perilaku kolektif lain dalam bentuk crowd atau kerumunan ya. Nah, ini supaya lebih jelas begini. Supaya Anda lebih paham apa itu gerakan sosial, saya ingin tunjukkan kepada Anda karakteristik dari gerakan sosial, atau karakternya atau cirinya gerakan sosial. Yang pertama, gerakan sosial itu pasti di awal sudah dirancang apa tujuan mereka. Beda dengan crowd tadi. Mungkin orang yang berkumpul tadi punya tujuan, tapi tidak dirancang secara sistematis dalam sebuah, misalnya ADART dan sebagainya, dalam sebuah dokumen tertulis. Nah, gerakan sosial ini pasti ada rancangannya, dan di situ terdapat ada tujuan. Nah, bedanya lagi, tujuannya itu kebanyakannya berjangka panjang. Karena apa? Kalau merubah sebuah masyarakat itu tentu prosesnya panjang. Atau sebaliknya mempertahankannya, tujuannya juga panjang, prosesnya panjang. Maka tujuan dalam gerakan sosial itu bersifat jangka panjang. Yang kedua, mereka berkumpul, berserikat, dan ingin merubah, dan punya tujuan itu, merubah masyarakat itu untuk kepentingan bersama. Mereka ingin merubah keadaan itu untuk kepentingan bersama. Karena juga yang mereka ingin merubah adalah kan banyak individu atau kelompok masyarakat atau masyarakat secara umum. Maka kepentingannya bersama, bukan individu. Yang ketiga, karakteristik gerakan sosial adalah dalam mencapai tujuannya itu, untuk bersama itu, gerakan sosial menggunakan cara-cara di luar institusi atau lembaga yang sudah ada dalam masyarakat. Nah, ini penting nih. Maksud di luar, maksudnya begini. Dalam masyarakat kita itu kan ada lembaga-lembaga untuk merubah keadaan, menyalurkan pendapat dan sebagainya, ya. Contohnya di negara kita ada DPR. DPR itu adalah lembaga rakyat, lembaga negara, di mana rakyat bisa menyalurkan pandangan-pandangannya, aspirasinya melalui anggota-anggota DPR di sana. Ini saluran resmi, sinsu yang ada di masyarakat, ya. Oke. Atau forum akademik, kampus di kita. Nah, gerakan sosial itu, ketika mereka mencapai tujuan mereka itu, mereka tidak menggunakan jalur-jalur yang resmi ini. Mengapa? Karena mereka menganggap jalur yang ada itu tidak dipercaya lagi. Dalam konteks DPR misalnya, mereka tidak lagi percaya dengan DPR sebagai pembawa aspirasi rakyat. Mereka justru menganggap anggota dewan di sana itu justru bukan pembawa aspirasi rakyat, tapi sebagai pembawa aspirasi partai. Karena mereka tidak percaya kalau menyalurkan idenya melalui DPR. Nah, alternatifnya mereka menggunakan jalur yang lain, parlemen lain. DPR itu parlemen ya, yaitu parlemen jalanan contohnya, melalui demonstrasi di jalan-jalan. Maka karena itu umum dalam gerakan sosial, salah satu caranya adalah mereka mengekspresikan pandangan mereka melalui parlemen jalanan atau demonstrasi massal. Nah, ini umum Anda lihat ya, dari gerakan sosial manapun pasti mereka demonstrasi misalnya itu mungkin salah satu cara yang bisa dipakai oleh mereka. Yang umum dipakai oleh mereka, aksi di depan massa. Nah, lebih lanjut saya ingin jelaskan kepada Anda supaya Anda lebih paham tentang gerakan sosial ini. Saya ingin menjelaskan secara global supaya Anda lebih paham beberapa tipe gerakan sosial. Ini di pertemuan kedua kita supaya Anda mendapat gambaran atau overview bagaimana gerakan sosial
Yang nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas secara lebih detail. Tipe pertama gerakan sosial. Nah, saya mengutip dari David Eberly ya. Nah, ada juga dalam buku yang Anda baca itu. Pertama, gerakan yang sosial yang alternatif. Alternatif itu artinya ingin melakukan perubahan. Dalam bahasa Inggris, alternative movement. Nah, alternative movement ini adalah gerakan sosial yang punya tujuan ingin merubah, tapi pada level individu. Yang ingin mereka rubah itu adalah individu orang-orang dalam masyarakat. Bukan lembaganya yang ingin dirubah. Bukan bersifat institusi dalam masyarakat, tapi individu yang ingin dirubah. Ini adalah gerakan yang mentargetkan perubahannya pada target perubahan individu. Oke. Yang ingin mereka rubah, lingkup perubahan yang ingin mereka capai adalah perilaku individu atau orang-orang tertentu. Nah, itu pun hanya salah satu perilaku saja. Contohnya, tadi pada gambar pertama tadi, ada mahasiswa yang demonstrasi anti tembakau sedunia. Itu adalah gerakan anti rokok. Ya. Dalam gerakan anti rokok, tujuannya adalah merubah perilaku individu. Sasarannya individu, bukan lembaga. Ya. Tujuannya apa? Orang berhenti perilaku merokoknya menjadi tidak merokok. Ini namanya gerakan sosial alternatif. Sasarannya individu, yang ingin dirubah adalah lingkup perubahannya adalah salah satu aspek dari perilaku orang. Contohnya gerakan anti merokok. Sasarannya adalah individu, yang ingin dirubah adalah lingkup orang perilaku merokok tidak menjadi merokok menjadi tidak merokok. Oke, ini gerakan sosial alternatif. Tipe yang kedua, redemptive movement, gerakan sosial redemptive. Redemptive itu artinya dalam bahasa kita pertobatan. Jadi gerakan yang merubah orang menjadi tobat. Kalau orang tobat kan biasanya perubahannya total ya. Nah, apa maksudnya gerakan redemptive movement ini? Gerakan sosial redemptive itu bertujuan sama seperti yang tadi alternatif, perubahannya pada aspek individu. Masyarakat, anggota masyarakat itu individu. Tetapi bedanya dengan yang pertama tadi, redemptive movement yang ingin dirubah adalah lingkup perubahannya adalah pada seluruh perilaku individu. Kalau yang pertama tadi hanya perubahan satu perilaku, itu jangan jadi perilaku merokok menjadi tidak merokok. Nah, pada yang redemptive ini, perubahannya pada total perilaku individu. Dari orang semulanya orang itu suka melakukan pencurian, narkoba, dan sebagainya. Lalu dengan gerakan ini, orang dicoba untuk merubah perilakunya menjadi total. Tidak lagi merokok, tidak lagi mencuri, tidak merampok, dan sebagainya, menjadi orang soleh. Gitulah. Dari orang baong, orang kriminal, berubah menjadi orang yang soleh. Nah, jadi kan kalau orang soleh biasanya perilaku lainnya juga berubah kan secara total. Nah, bentuk contoh dari gerakan sosial seperti ini itu biasanya banyak dilakukan oleh gerakan-gerakan keagamaan. Ya, baik di Kristen, di Islam, dan agama lain juga banyak. Anda sering lihat ada orang tiba-tiba berubah perilakunya. Dari pemabuk, dari peminum narkoba, pelaku jahat, perilaku buruk lainnya, dia berubah setelah dia mengikuti sebuah gerakan keagamaan atau kelompok pengajian. Nah, kalau di Bandung misalnya ada gerakan ini bagus ya, namanya Gerakan Pemuda Hijrah. Oke? Nah, di situ banyak anggota-anggotanya yang dulu orang-orang geng motor, pecandu narkoba dan sebagainya. Lalu setelah gabung dengan kelompok ini, mereka menjadi orang-orang soleh. Tanda petik ya, walaupun mereka mungkin sudah berubah solehnya, tetapi kadang pemahaman mereka tentang agama masih dangkal ya. Sehingga, nah ini perlu pekerjaan kita semua. Nah, ini adalah salah satu perilaku gerakan sosial yang bersifat redemptive. Ketiga, tipe yang ketiga dari gerakan sosial adalah reformative movement. Reformative movements. Gerakan sosial reformatif. Nah, perhatikan oleh Anda perbedaannya ya. Yang ini, reformative movement ini, gerakan sosial reformatif ini, tujuannya adalah merubah masyarakat. Kalau yang dua tadi individu, nah, pada yang ini, yang ingin dirubah bukan individu, tapi masyarakat. Seluruh anggota masyarakat. Institusi masyarakat. Nah. Tetapi, lingkup perubahan yang ingin dicapai oleh gerakan reformatif adalah hanya satu aspek dari masyarakat itu. Masyarakat itu kan banyak aspeknya ya, ada ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Nah,
reformative movement ini hanya ingin merubah satu aspek saja dari masyarakat itu. Walaupun sasarannya semua masyarakat, tapi hanya satu aspek dari kehidupan masyarakat. Oke, contohnya yang paling nyata dari gambar saya yang ketiga tadi. Gerakan Reformasi 98 yang dipelopori oleh mahasiswa. Gerakan Reformasi 98 itu adalah sasarannya adalah perubahan pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tetapi hanya pada satu aspek saja, yaitu aspek politik. Nah, ketika itu, sebelum 98, Indonesia dikuasai oleh Orde Baru, yang otoriter, dipimpin oleh Soeharto. Ya, Soeharto banyak jasanya juga, tapi dalam hal politik dia banyak kekurangannya. Soeharto itu menjadi semacam otoriter, dia anti kritik dan sebagainya, apalagi kronik-kroniknya. Maka gerakan reformasi itu mencoba merubah sistem politik yang ada, yang otoriter itu menjadi ke arah demokratis. Sistem politik yang otoriter berubah menjadi sistem politik yang reformatif, yang demokratis, yang kita rasakan sampai sekarang. Salah satu bentuknya adalah presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, tidak melalui oleh DPR, MPR. Dan partai politik tidak dikuasai oleh Golkar saja, tapi juga dibuka juga masyarakat boleh membuat partai-partai dengan bebas. Dan orang tidak lagi takut mengekspresikan pandangannya, termasuk mengkritik pemerintah. Ya. Pers juga, media juga bebas. Kalau di zaman dulu, zaman Soeharto saya alami, media itu takut-takut. Kalau sekarang orang bebas bicara apa saja, termasuk di media sosial. Sehingga ada ungkapan, kalau Anda sering baca media sosial ya, Anda ada yang ungkapan, maha benar netizen dengan segala ucapannya. Dengar itu kan? Ya. Nah, saya juga mencoba untuk menggagas ini, misalnya saya membuat gerakan medsos positif. Salah satunya saya membuat channel-channel YouTube yang saya buat, yang pernah kirimkan kepada Anda, CSR Review. Tujuannya adalah merubah masyarakat, tapi hanya aspek bagaimana cara mereka bisa memperoleh sumber-sumber informasi yang benar. Ya, seperti itu. Sehingga Anda memperoleh sumber-sumber informasi yang positif, yang informatif, tidak hoax. Ya. Maka saya harap Anda yang belum subscribe ke channel saya, ada 2 channel termasuk mata kuliah ini, Anda gabung di itu sebagai bagian dari gerakan medsos positif kita. Yang keempat, tipe keempat yang harus Anda pahami, tipe keempat gerakan sosial adalah transformative movement, gerakan sosial transformatif. Ini hampir ada kesamaan dengan yang ketiga tadi, reformative movement, yaitu pada aspek tujuan yang ingin dicapai adalah perubahan pada level masyarakat. Ya. Bedanya, transformative movement itu tujuannya pada seluruh aspek masyarakat, total. Mereka menginginkan perubahan total dalam masyarakat, bukan hanya satu aspek seperti reformasi. Ini namanya transformative movement. Dengan ada istilah lain untuk ini supaya Anda lebih paham, ini disebut dengan revolutionary movement, gerakan-gerakan revolusioner. Contohnya gambar yang terakhir tadi, Chinese Communism. Nah, komunisme Cina itu merupakan awalnya dari gerakan-gerakan tokoh-tokoh komunis di Cina, tetapi mereka tujuannya ingin merubah masyarakat Cina keseluruhan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Cina, bukan cuma politik. Politik jelas dirubah dengan kehadiran komunis Cina, kemudian budaya yang juga berubah, kemudian ekonominya juga menjadi budaya ekonomi komunis, sosialis dan sebagainya. Ya. Nah, juga di Uni Soviet ketika belum bubar, yang sekarang hanya menyisakan Rusia, dan di Vietnam. Ada beberapa contoh revolutionary movement atau transformative movement. Ya, nah ini contoh-contoh. Ini adalah 4 tipe dasar yang saya kira harus Anda pahami di pertemuan kita kuliah ini sebagai dasar pemahaman dasar supaya Anda bisa menangkap penjelasan topik ini di pertemuan berikutnya ya. Nah, tipe uraian saya tadi mengenai 4 tipe ini digambarkan seperti ini supaya Anda lebih mudah ya. Nah, ini memang dalam bahasa Inggris ada 4 types of social movement, 4 tipe gerakan sosial. Jadi ada yang ini alternatif, redemptive, revolutionary dan reformatif dan revolutionary. Nah, yang alternatif tadi limited, aslinya limited, mereka hanya kepada aspek-aspek individu, perilaku individu saja. Tujuan mereka individual.
Ya, ini nih. Kalau redemptive, radikal maksudnya perubahan perilaku seseorang tapi secara radikal. Tapi tetap terbatas kepada bersifat individual. Yang ini. Oke. Sekarang yang reformatif, everyone. Tujuannya perubahan pada setiap orang dalam masyarakat. Ya. Oke. Tapi hanya pada satu aspek saja. Ya. Yang keempat terakhir, revolutionary atau transformatif, perubahannya pada everyone dan juga total seluruh aspek masyarakat. Saya kira Anda cukup paham ya dengan penjelasan ini. Nah, ini adalah sejumlah slide bagaimana tahap-tahap sebuah gerakan sosial itu muncul, berkembang dan kemudian berkembang atau mungkin mati ya. Ada beberapa tahap, ada 4 tahap, ada 4 tahap mengenai kemunculan sebuah gerakan sosial. Tapi mungkin ini akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Oke, mengenai gerakan sosial tadi. Oke, itulah penjelasan umum saya untuk pagi hari ini mengenai gerakan sosial sebagai bagian dari perilaku kolektif yang membedakannya dari kerumunan, ya. Dan juga beberapa penjelasan singkat mengenai ciri-ciri gerakan sosial dan tipe-tipe gerakan sosial yang saya harap ini akan menjadi fondasi bagi Anda untuk memahami uraian-uraian gerakan sosial di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bila Anda ada pertanyaan, silakan sampaikan di sesi setelah ini. Ya, terima kasih. Silakan.